Pemirsa, kita ke informasi banjir di beberapa wilayah Jakarta belum surut seluruhnya hingga dengan siang ini. Di wilayah Rawajati, Cengkareng, Jakarta Barat, puluhan rumah masih tergenang sekitar 20 cm. Gubernur Pramono Anung meminta maaf kepada warga Jakarta. Meski lambat surut, banjir di permukiman Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terus berkurang. Hingga dini hari tadi, ketinggian air tersisa 20 cm, jauh berkurang dibandingkan 2 hari terakhir yang mencapai 1 hingga 2 meter. Sebagian warga mulai membersihkan lumpur di dalam rumah dengan alat seadanya. Namun bagi warga yang rumahnya di dataran rendah harus pasrah menunggu air benar-benar kering. Selain menggenangi rumah warga, banjir sempat merendam SPBU di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa sore. Ketinggian banjir mencapai 40 cm membuat pengelola menutup SPBU. Banjir SPBU ini akibat luapan Kali Angke. Banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Barat juga memicu macet parah tadi malam. Salah satunya di perempatan Outer Ring Road Puri Kembangan, Jakarta Barat. Akibat ruas jalan terendam 60 cm, lalu lintas menuju Karangtengah dan Meruya tidak bisa dilintasi sepeda motor. Beberapa pengendara memilih menyewa gerobak untuk mengangkut motornya melintasi banjir. Meski ada 3 pompa penyedot, namun kurang efektif mengurangi debit banjir. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warga dan berjanji akan bekerja keras mengatasi banjir meski harus berhari-hari tidak tidur. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir Jakarta mulai surut, namun tidak demikian dengan Karawang, Jawa Barat. Hingga siang hari ini, ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terkepung banjir 1 hingga 2 meter, bahkan mencapai atap rumah. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat masih terkepung banjir hingga 1 meter lebih siang ini. Dari 6 desa yang terendam, ketinggian banjir mulai berkurang, tapi belum surut seluruhnya. Beberapa rumah bahkan masih terendam banjir hingga seatap. Sebagian besar warga korban banjir juga masih mengungsi. Tim SAR menyiagakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Sebelumnya banjir di 6 desa Kecamatan Teluk Jambe Barat terjadi usai hujan deras dan mengakibatkan luapan Sungai Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 2 unit kamar dan 1 lift di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda setelah ledakan besar terjadi di salah satu kamar. Diduga kuat, ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Ledakan besar terekam kamera CCTV di lorong Tower F, apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat ledakan, 2 unit kamar hancur porak-poranda dan atap pun ambruk. Kerasnya ledakan mengakibatkan lift yang berada di lantai tersebut rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga kuat ledakan berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi, unit apartemen tersebut dihuni seorang WNA asal Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang terjebak dalam kabin minibus yang dihantam kereta KRL di perlintasan kereta Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Warga mengevakuasi 2 orang penumpang yang terjebak dalam minibus usai tertabrak kereta KRL di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, sopir minibus nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibat kejadian ini, minibus ringsek dihantam kereta KRL dari arah Duri menuju Tangerang. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kemacetan sempat terjadi selama evakuasi dilakukan. Sementara itu, kedua korban yang berada di dalam mobil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Menganggap wasit berat sebelah usai tim kesayangannya kalah, kerusuhan antar supporter pecah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 3 anggota polisi dan 1 supporter terluka terkena lemparan batu. Penonton harap tenang. Kerusuhan pecah saat final Tarkam antara tim Potato Ribbon melawan GRKP FC di lapangan Kayuren, Pagentan, Banjarnegara. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini, 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter terluka di kepala, pipi, kening hingga dagu akibat lemparan batu dan potongan bambu. Padahal untuk pengamanan laga final ini polisi menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi setelah memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC dengan skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kesal karena jalanan rusak dan tidak kunjung diperbaiki selama 20 tahun lebih, warga memblokir jalan penghubung 2 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat. Warga menuding jalan tersebut sengaja dibiarkan rusak oleh Pemda. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul Pak Dede. Pemotor ini terjatuh saat melalui jalan rusak dan berlumpur penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Rusaknya jalan poros ini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan selama 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga yang sudah kehilangan kesabaran pun menutup akses jalan dengan bambu hingga melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur. Warga hanya berharap ada tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Kondisi jalan poros kabupaten yang rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan, pihak desa sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan, namun belum ada tanggapan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien kritis yang harus dirujuk ke rumah sakit terpaksa dievakuasi menggunakan perahu nelayan di Sampang, Jawa Timur. Ironis, speedboat milik pemerintah tak bisa digunakan karena BBM sudah habis terpakai. Beginilah kondisi seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit. Pasien didampingi pihak keluarga dengan kondisi sudah tak sadarkan diri atau kritis dalam perahu nelayan dalam kondisi terpasang selang infus dan oksigen. Diketahui pasien alami kambuh lantaran gula darahnya rendah. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun karena kondisinya memburuk membuat petugas medis menyarankan untuk dirujuk menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan tak beroperasi, pasien terpaksa dibawa menggunakan perahu kecil hingga videonya viral di media sosial. Setelah pasien berada di salah satu rumah sakit di Sampang, kondisinya mulai membaik. Namun tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan.